Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang SQL. Masih bersama saya Fawaz Baihaqi dan teman saya Noval. Oke, lalu sebelum kita belajar bagaimana menjalankan SQL, lebih baiknya kita mengetahui pengertian dan kegunaan SQL. Apa itu SQL? SQL itu apa? SQL singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa struktur query. Kemudian pengertian SQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi database. Jadi Anda bisa dengan SQL Anda dimungkinkan untuk mengakses dan memanipulasi data. Dan selain itu, SQL itu adalah ANSI, yaitu American National Standard Institute. Meskipun SQL adalah ANSI standar, tapi ada banyak versi yang berbeda dari bahasa SQL. Namun, untuk menjadi sesuai dengan standar ANSI, mereka semua mendukung setidaknya perintah utama seperti slash, update, delete, insert, where dengan cara yang sama. Apa yang bisa SQL lakukan? SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. Itu adalah kegunaan utama SQL. Ada lagi, SQL dapat mengambil data dari database. Itu juga salah satu yang bisa SQL lakukan. Ada lagi, SQL dapat menyisipkan catatan dalam database, dan SQL dapat memperbarui atau mengupdate catatan dalam database. Selain itu semua, SQL juga bisa menghapus data dari database, dan SQL dapat menciptakan database baru. Banyak sekali fungsinya dalam SQL ini. Oke, lanjut. Beginilah tampilan SQL Microsoft Access 2003. Ketika kita mengklik query, kita dalam tampilan query. Ketika kita klik view, maka muncul tampilan seperti ini. Ketika klik SQL view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan SQL dalam Microsoft Access 2013. Memang banyak sekali fungsi-fungsi SQL. Selain itu, SQL bisa menciptakan pandangan dalam database atau mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan. Banyak bukan? Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita mulai praktek membuat SQL.
seperti biasa kita membuka Microsoft Access. Oke, sebab sebelumnya kita telah membuat database, lebih alangkah baiknya untuk melanjutkannya. Oke, kita buka database 4. Muncul tampilan seperti ini. Lalu bagaimana kita mulai membuat SQL? Kita pilih queries. Dalam queries ini kita klik sehingga muncul tampilan key peminjam, key query peminjam. Lalu untuk mulai menjalankan SQL, kita klik view, tampilan SQL view. Begini tampilannya. Oke, atau bisa bertampil begini. Kita bisa menjadikan nama depan sebagai urutan dengan cara A ke Z, yaitu dengan ascending, sehingga dalam tampilan SQL maka akan berubah order B peminjam. Jadi select adalah data-data yang ditampilkan di atas. Jadi untuk tombol select ini adalah tampilan yang akan ditampilkan. Kemudian ada form, tipe peminjam. Jadi semua datanya diambil dari tabel peminjam. Order B peminjam nama depan. Tapi kita juga bisa mengganti ketika ditampilkan maka tampilannya seperti ini. A, Adi, Fawas, Fami, Fawas, Muklis. A dulu. Sebab ascending. Beda lagi kalau descending, maka tampilannya menjadi Yani di atas. Oke, kita kembali lagi ke tampilan SQL. Kita juga bisa menggantinya menjadi nama belakang. Nama belakang. Oke, cukup. Maka kita tampilkan yang nama belakang menjadi ascending. Oke. Sehingga kita bisa mengeditnya sesuka hati kita. Kalau kita ingin menampilkan mungkin tanggal berapa saja yang mengembalikan misal tanggal 21 saja yang mengembalikan, maka kita bisa mengklik ini dalam kriteria tanggal kembali, misal 21 Juli. Oke, nah itu kita nyalakan. Yang wajib mengembalikan adalah novel dan ini. Dan dalam tampilan SQL maka akan menjadi where, di mana, yaitu tanggal kembali di peminjam, field tanggal kembali dan tabel peminjam. Begitu juga ketika kita menggantinya menjadi tanggal 16, maka tampilan pun akan berubah, yaitu Yani Oki Fami yang wajib mengembalikan tanggal 16. Begitulah kerja SQL. SQL sangat bermanfaat bagi kita untuk mengakses dan memanipulasi database. Mungkin cukup sekian video kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.